adik-adik, halo. Jadi salah satu upaya penanggulangan bencana di Indonesia ini mungkin tersimpulkan ya atau terlihat dari tiga kalimat ini. Yang pertama itu building resilience, artinya membangun ketahanan masyarakat. Jadi dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu salah satu upayanya bertujuan untuk membangun ketahanan masyarakat, bagaimana masyarakat Indonesia ketika terkena bencana itu mampu dengan cepat bangkit kembali. Seperti itu untuk building resilience, itu yang dimaksud dengan ketahanan. Lalu yang kedua mengenai saving more life. Jadi upaya-upaya yang dilakukan supaya ketika terjadi bencana kita mampu mencegah banyaknya korban atau meminimalisir korban seperti itu. Lalu yang terakhir adalah building back better and safer. Jadi bagaimana caranya supaya ketika bencana sudah terjadi itu kita bisa membangun kembali, membangun baik itu infrastruktur ataupun secara mental dan psikologis secara lebih baik dan lebih aman. Jadi tiga hal ini dilaksanakan building resilience itu sebelum terjadi bencana. Lalu pada saat terjadi bencana yang kita lakukan adalah saving more lives atau berusaha supaya banyaknya korban itu tidak terlalu banyak gitu ya. Kita bisa meminimalisir korban. Lalu yang terakhir ketika pasca bencana atau bencana itu sudah terjadi, yang kita lakukan adalah membangun kembali sebuah bangunan ataupun infrastruktur itu secara lebih baik dan lebih aman. Seperti itu adik-adik. Ya, selamat datang di Pusdiklat PBBNPB. Tadi kalau misalnya Ibu sudah lihat di depan, kita ada beberapa gedung. Salah satunya ini adalah training center. Ini tempat pembelajaran, kelas-kelas, semuanya nanti ada di sini. Bisa dilihat, bisa sambil keliling mungkin Bu ya? Boleh? Bapak Trisno ini sebagai penanggung jawab di seluruh ruangan-ruangan yang ada di Pusdiklat PB. Mungkin boleh dibantu Pak Trisno dijelaskan ini ada apa aja nih diorama-diorama yang berada di Pusdiklat PB ini. Baik, selamat datang Ibu di Pusdiklat PB BNPB. Ini kami informasikan ini ada beberapa bencana yang ada di Indonesia. Kenapa kita di Indonesia itu dibikin disebut market bencana, yaitu beberapa diantaranya tsunami, gunung meletus, terus kemudian banjir, tanah longsor. Nah ini semuanya terjadi di kita semuanya. Ya, ini salah satunya contoh adalah ini waktu di Palu, ini gunung berapi, ini banjir, terus kemudian ini adalah tanah longsor, ini kemudian tidak luput dari kebakaran. Maka dari itu di negara kita adalah disebutkan market bencana. Baik, mari kita lihat sejarah bagaimana di Indonesia terjadi. Nah, di sini ya semuanya kita bisa memperlihatkan di sini dari sejarah-sejarahnya dari mulai pra-kemerdekaan sampai kemerdekaan. Ya, ini diantaranya, silahkan di zoom saja ini, jadi biar tahu dari mulai ini tahun berapa. Nah, ini gempa bumi tsunami di Aceh 2004 yang sangat dahsyat, kemudian banjir bandang hampir bersamaan waktunya. Ya, ini 2020, ini juga di Sumatera, ini di 2010 adalah di Padang, ini di Tangsel, Aceh juga, ini kejadian banjir bandang, terus kemudian tsunami, terus ini ada Sumatera Barat, banjir lagi, ini gunung meletus yang di Krakatau di berapa tahun 1883, makanya kita disebut di sini
sejarahnya semuanya ada semuanya. Ya, dari tanah longsor semuanya ada. Ya, Makanya besar ya Pak? gimana? Masa bencana yang besar-besar gitu ya? Iya, ini semuanya yang dikatakan sama kita adalah bencana yang disebut kita bencana nasional. Yang dikatakan nasional. Ini semua dimasukkan di sini semuanya. Berarti Cuma benar-benar terdata tuh ya Pak? iya, ini benar-benar terjadi pada saat itu. Terus kemudian sayangnya di sini Lombok dengan Palu belum dimasukkan. Belum diupdate ya? Ya, belum diupdate di sini. Nanti kita ketemu lagi yang di belakang. Itu yang di Sulawesi di Palu sudah ada. Ya. Palu sudah ada. Ini akibat dari gunung berapi yang sangat dahsyat pada saat ini benar-benar nyata yang ada di pegunungan Merapi. Gunung Merapi di Jogja kemarin tahun 2007. Kalau nggak salah, betul. Sampai mengarah ya Pak? Ya, ini asli ini. Ini asli. Balik Jadi warga sana sih gitu ya, langsung dibawa ke sini. iya, jadi ini asli. Ini asli. Ini akibat gunung berapi. Terus kemudian kita dalam kebencanaan mungkin ada reak rekon atau inilah alat-alat yang untuk pelaksanaan pasca bencana untuk membangun kembali bagaimana alat-alat yang harus kita perlukan. Di antaranya ini adalah alat-alat peraga bagaimana membangun pasca bencana. Mari kita lanjutkan. Ini adalah tanah longsor, ini yang terjadi di Banjarnegara. Inilah proses-prosesnya bagaimana Dari sebelum bencana? ya, dari sebelum bencana, setelah bencana, apa yang kita lakukan, bencana, pasca bencana ini yang bagaimana evakuasinya, apa yang kita siapkan. Ini di sini lari kemana, kita harus ke titik kumpul. Makanya ibu bapak semuanya, mudah-mudahan di kelas di sekolahan sana sudah ada jalur evakuasi bagaimana terjadi bencana kebakaran maupun tanah longsor atau gempa bumi. Nah, ini diantaranya. Terus kemudian ini adalah bencana kekeringan, bagaimana cara menghadapinya. Di sana sudah ada semuanya. Ini adalah sisa-sisa daripada kebakaran atau erosi gunung berapi, sisa-sisa kebakaran yang inilah terjadinya kayak begini. Ini akibat dari gunung berapi. Nah, ini bagaimana cara menyikapi siaga menghadapi bencana banjir. Inilah yang harus kita siapkan semuanya. Ya. Inilah yang harus kita siapkan semuanya, termasuk evakuasinya, termasuk alat perlengkapan perorangan. Saya harus menghubungin siapa dan siapa dan siapa. Di sini kita semuanya sudah ada semuanya. Terus selanjutnya ini adalah siaga menghadapi bagaimana gelombang pasang. Ini gelombang pasang. Air laut ya Pak? Ya, air laut yang naik itu kan kadang-kadang terutama di pantai utara Jawa itu kan sering itu. Makanya terjadi rob dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita siapkan. Apa yang harus kita siapkan? Bagaimananya? Terus reklamasinya bagaimana harus kita siapkan gimana sebelum terjadi. Inilah sesuai dengan urut-urutannya yang ada di sini. Oke, lanjut. Kita adalah tadi banjir semuanya. Sekarang kita menghadapi bencana siaga, bencana kekeringan. Nah, ini yang harus kita siapkan. Ini bencana kekeringan yang harus kita siapkan yang bagaimana? Ini yang kekeringan. Jadi makanya kita disebut market bencana tadi. Ada kekeringan, gunung berapi, kemudian ini macam-macamnya banyak. Terus ini lanjut, kita adalah angin puting beliung. Apa yang harus kita siapkan? Jadi persiapannya bagaimana, ininya bagaimana?
Jadi kalau kita melawan alam tidak bisa, tapi bagaimana mengurangi daripada alam itu sendiri. Baik, ini kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Bagaimana kalau kayak begini? Inilah yang harus disiapkan semuanya. Bagaimana tindakan sebelum bencana, terus bagaimana evakuasinya, saya harus bagaimana, ininya bagaimana di sini. Nah, nanti para bapak dan ibu semua di sekolah bisa ini. Kita lanjut, bagaimana selain tadi sudah kami sebutkan, ini adalah bencana yang terbaru. Sebetulnya tidak terbaru sih, ini adalah likuifaksi pada saat di Palu. Pada saat di Palu, kenapa terjadi likuifaksi? Ternyata yang selama ini tadinya rawa diuruk menjadikan rumah dan sebagainya. Nah, inilah sejarahnya daripada likuifaksi tadi itu. Prosesnya ini. Tanah gambut, tanah ini. Inilah likuifaksi yang ada di sini kemarin tidak diselamatkan. Jadi yang meninggal sudah dibiarkan saja karena kita juga takut. Karena tanah itu diinjak itu masih goyang. Kebetulan kami kemarin di sini 3 minggu. Oke Pak, lanjut. Nah, ini akibat kebakaran. Siap-siapkan tentang kebakaran. Kalau kebakaran ini jangan dianggap begini ini enak. Ini kadang-kadang kami pernah mengalami, Bu. Jadi sepatu saya terbakar. Ya, pada saat saya 2013 kebetulan saya dapat di bagian mana itu Sagu Babu Salam di daerah Sumatera. Itu saya ini kedalamannya ini bisa 5 sampai 6 meter. Ya, ini kalau kebakaran hutan di sana ini. Rata-rata Kalimantan, terus kemudian Sumatera. Ini semuanya ini gambut. Tidak seperti yang kayak begini aslinya. Ini benar-benar kami mengalami, ya benar-benar mengalami. Kalau hanya begini saja, ini tidak mampu. Jadi akhirnya kami sistem dengan kami suntik untuk pemadamannya dengan menggunakan jet pump, kemudian kita masukkan ke dalam, terus kita menggunakan pipa besi dengan ukuran 2M. Ini akibatnya lanjutannya asap. Sampai ke tetangga ya Pak? Iya. Saya kebetulan waktu itu di Pekanbaru. Pekanbaru, saya dari Pekanbaru aja saya masih perjalanan kurang lebih 5 jam. Jadi kalau hanya bom hampir lewat begini, satu-satunya jalan hujan walaupun gerimis dia pasti akan hilang. Oke, untuk pengenalan bencana barangkali cukup. Sekarang untuk fasilitas apa yang harus disiapkan kayak ini. Nah, keluarga siaga bencana, yang ini yang harus kita siapkan.
Ini adalah perlengkapan yang kita miliki, yang kita siapkan selama 72 jam, berarti kurang lebih 3 hari. 3 hari. Ini yang satu sebetulnya ini sebetulnya kalau udah terjadi bencana ini nggak berlaku. Iya, karena mau jajan di mana, mau beli di mana, nggak ada orang jualan. Jadi pengalaman kami di Palu selama 2 minggu uang saya utuh. Nah makanya saya sudah tahu persiapan saya itu apa. Nah ini, jadi dari awal kami siapkan semuanya. Akhirnya yang tidak persiapan ya udah. Jadi akhirnya mereka menggunakan makanan yang ada. Nah, untuk hubungi mungkin di daerah Jakarta mungkin ini. Kalsel mungkin seluruhnya itu ada. Jadi inilah telepon-telepon penting. Apapun bencananya tasnya kayak gini ya Pak? Iya, apapun bencananya tasnya kayak gini. Apapun bencananya. Karena ini untuk selama bertahan kurang lebih 72 jam. Berarti kan 3 hari. Iya, 3 hari. Mungkin kalau senter masih bisa bertahan, yang tidak bisa bertahan adalah HP-nya ini. Jadi ini yang ini. Nah ini oke. Dan ada di sini, adanya di sini. Nah ini contohnya. Masuk tasnya ya. Ya termasuk tasnya, termasuk ini ya. Di sini ada kompor, ada ini. Bagaimana melawan kok dan sebagainya. Ini dalam bencana itu juga ada. Dalam bencana itu ada. Nah ini. Kemudian ini bencana nasional yang dikatakan bencana nasional ini. Kriterianya. Ya, kriterianya di sini sudah ada. Oke, ini ruang medis, kemudian ini adalah ambulan. Ambulan ini sudah semi mini OK. Jadi bisa untuk melakukan kegiatan operasi kecil. Oh, bisa operasi. Ya. Ini yang di Lombok. Berarti bagaimana cara memberikan pertolongan atau mengambil korban di dalam reruntuhan. Ini sebetulnya alat-alatnya untuk memberikan bantuan hidup dasar. Contohnya Pak? Contohnya ini ID. Ini mestinya harus di sekolahan harus ada. Ya, ini jadi ada kunjungan dari negara Jepang. Ini ada yang disatukan, ditanyakan hanya ini. Di sekolahan di sini ada enggak? Ya, jadi ini adalah memberi perintah yang memberi bantuan hidup dasar. Ini cukup mudah sekali. Nah, ini peralatannya ada. Mekanya ini juga sama. Kalau latihan di sini seperti korban yang sebenarnya. Masang input bagaimana? Kalau memang tidak ini ya bakalan nyala dia. Ada perintahnya. Kalau ini tidak. Kalau itu harus dipasang di mana saja. Kalau ini tidak. Jalan ya. Ya. Ini adalah nanti kita goyangkan sesuai gempa yang ada di Indonesia. Ini adalah sarana-sarana untuk mendukung kegiatan
apabila terjadi bencana. Ini diantaranya peralatannya. Salah satunya adalah untuk box rescue. Ini mobil nanti digandeng, dibawa dengan mobil rescue-nya. Inilah peralatannya ada di dalam sana. Peralatannya coba kita lihatkan untuk peralatan rescue. Mantap saja. Ya, ini adalah untuk semuanya, ini adalah sistemnya sistem hidrolik dengan menggunakan dongkrak. Di antaranya ini letting bag ini, terus kemudian alat pemotong, kalau kita sebut adalah cutter. Nah, ini adalah genset untuk pemberian daripada angin untuk menggerakkan daripada ini. Semuanya ada di sini. Jadi kalau odolnya kosong, dia diisi dengan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas penjelasan kami. Kami mohon maaf kalau ada kurang penjelasan masalah tentang logistik dan peralatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tidak bosan kesini. Terima kasih. Salam buat rekan-rekan yang ada di SMPT kantor. Buhat Islamic School Jakarta. Terima kasih. Selamat siang. Makasih Pak.